Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2806 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Yesus lebih tinggi dari Musa. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, penulis surat Ibrani mau menjelaskan kepada kita semua, baik kepada orang-orang Yahudi dan kepada kita semua gereja Tuhan. Kita tahu bahwa orang Yahudi sangat mengagung-agungkan Nabi Musa. Kalau kita mau jujur, orang Yahudi sampai sekarang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Makanya di ayat 1, sekali lagi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di ayat 1 disebut di sana apa? Rasul. Apa tugas rasul? Rasul tugasnya memberitakan Injil, memuridkan, dan mengajar perintah Tuhan. Amin. Dan ketiga itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberitakan Injil, Dia memiliki 12 murid, 70 murid, Dia memuridkan, Dia mengajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga tugas rasul itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan disebut lagi di sana di ayat 1, imam besar. Apa tugas imam besar? Imam besar itu memiliki tugas, dia memimpin ibadah, dia mengadakan korban, dan memberi berkat, memberkati umat Tuhan. Amin. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia mengerjakan tiga hal ini. Amin. Yesus sebagai imam besar, dia melayani. Dia sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang membedakan Musa dan Yesus?
Musa hanyalah seorang nabi, sedangkan Yesus adalah anak Allah. Amin. Betul, Musa layak untuk mendapatkan kemuliaan, dihormati, karena dia nabi besar bangsa Israel. Tapi yang lebih layak untuk mendapatkan kemuliaan, penghormatan adalah Yesus, sebab Yesus adalah anak Allah. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan menjelaskan tentang sifat Yesus. Salah satu sifat Yesus yang dicatat di sini, dia adalah setia. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang setiawan. Amin. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa? Dan setia. Engkau telah apa? Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Amin. Saudara tidak peduli bagaimana saudara memulai, tetapi yang Tuhan mau saudara tetap setia di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sampai akhir hayat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Yesus, dia setia. Setia sampai mati. Oh, haleluya. Dia tidak berubah kasihnya kepada kita. Walaupun kita orang yang berdosa, yang layak untuk menerima sanksi atau hukuman. Tapi Yesus, dia tetap setia dalam kasihnya kepada saudara dan saya. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah sangat-sangat setia kepada kita, itu juga yang Tuhan tuntut kepada kita. Kita harus setia, sama seperti Yesus, setia sampai mati. Demikian juga saudara dan saya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Pertanyaannya, sudah nggak saudara setia kepada Tuhan? Sama seperti Yesus setia, Tuhan menuntut saudara dan saya yang adalah anak-anaknya untuk setia sama seperti Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kebanyakan orang waktu susah baru setia, tapi setelah diberkati berkelimpahan mulai berubah setia. Tapi saudara dan saya tidak seperti itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Oleh karena itu, saudara, yang pertama, setialah ikut Tuhan Yesus. Amin. Setialah ikut Tuhan Yesus. Walaupun mengikut Yesus, kita harus pikul salib. Tapi itulah ujian kesetiaan kita. Karena kesetiaan itu diuji, saudara, melalui pergumulan, melalui penderitaan, melalui tekanan, tantangan yang berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah ujian kesetiaan saudara dan saya. Saudara, ada berapa banyak orang karena nggak tahan lagi diuji, akhirnya apa, saudara? Meninggalkan Tuhan. Karena tidak kuat menerima ujian yang begitu berat. Bapak, Ibu, Saudara, setialah. Setialah ikut Tuhan Yesus. Karena di balik kesetiaan kita mengikut Yesus, ada janji Tuhan, ada hidup kekal kepada kita semua. Orang-orang yang setia ikut Tuhan, upahnya sorga. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama apa? Setialah ikut Tuhan Yesus. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, tetap
setia ikut Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, setialah melayani Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, iblis gak suka. Saudara yang tadinya hamba dosa, hambanya iblis, lalu saudara mendengar Injil, lalu saudara percaya, saudara bertobat, saudara hidup menjadi manusia yang lahir baru. Iblis gak suka, saudara. Apalagi saudara mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Iblis gak senang. Karena iblis mau saudara tetap menjadi hamba dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai di saat saudara mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, saudara akan melihat ada banyak sekali persoalan yang iblis akan adakan dengan saudara. Tapi saya mau katakan, jangan berhenti melayani Tuhan. Tetaplah setia. Amin. Karena ada upah yang besar kepada saudara dan saya yang mengambil keputusan komitmen untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara setialah melayani. Walaupun mungkin orang-orang yang saudara layani mungkin hanya 1-2 orang. Jangan putus asa. Jangan lantas saudara mulai bertanya kepada Tuhan, oh mungkin bukan di sini panggilan saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan mau saudara tetap setia tanpa melihat jumlah orang yang saudara layani. Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus hadir di dalam persekutuan itu. Amin. Tuhan Yesus hadir. Walaupun jemaatmu hanya 1 orang, yang penting ada berdua dengan saudara, Tuhan hadir, saudara. Amin. Sama kehadiran Tuhan dengan ibadah jemaat sampai ribuan orang. Saudara, sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara setia di tempat itu. Layani jiwa-jiwa. Walaupun mungkin jiwa-jiwa yang saudara layani, saudara melihat bahwa SDM mereka kurang, mereka tidak berpendidikan. Lah, saudara yang harus mengajar kepada mereka, melatih mereka. Dari yang gak bisa jadi bisa, saudara punya tugas itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melihat pelayanan, oh ini jauh dari kota ini. Wah, jiwa-jiwa ini masih sedikit, saudara. Yang Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Banyak juga hamba Tuhan yang jemaatnya banyak, tapi di tengah jalan berubah setia, saudara. Meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilan. Banyak juga saudara orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau lihat itu kesetiaan kita bukan pada jumlah banyaknya orang yang kita layani. Bukan. Tapi kesetiaan kita. Itu yang Tuhan lihat. Apakah saudara setia dalam panggilan Tuhan? Atau jangan-jangan saudara mulai pilih-pilih, saudara. Kalau di tempat orang-orang yang berduit, baru saudara layani, baru saudara datang. Tapi di saat orang-orang yang susah, di mana kalau ibadah di tempat dia nggak dapat apa-apa, saudara mulai pilih-pilih. Jangan, tetap setia. Amin. Melayani Tuhan tanpa pandang bulu. Tetap setia melayani. Mau dia orang kaya, mau orang miskin, perlakukan sama. Amin. Jangan pilih-pilih kasih. Dan tetaplah setia dimanapun saudara ditugaskan. Mau di desa, mau di kota, mau di pedalaman, mau di ratusan ribuan orang, jiwa-jiwa yang sudah layan, maupun hanya 1-2 orang. Tuhan menuntut kita, tetaplah setia melayani Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara,
Setialah sampai mati melakukan firman Tuhan. Amin. Tetap setia, saudara. Lakukan firman Tuhan. Walaupun mungkin saudara ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak menghargai apa yang sudah kerjakan, lakukan, tetap lakukan firman Tuhan sampai mati dengan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah sampai mati. Ada banyak orang, saudara, justru di akhir-akhir hidupnya, dia berubah setia. Bapak Ibu Saudara, pernah saya melayani seorang yang puluhan tahun meninggalkan Tuhan. Dan dia ada di Bali waktu itu, saudara, lalu meninggal. Dan dia menulis wasiat, saudara, sebelum dia meninggal, saudara. Dia tulis wasiat bahwa izinkan dia dikuburkan secara Kristen. Dia menyaksikan bahwa ketika dia berlibur, terus dia sakit, dia tulis dalam wasiat itu bahwa dia kembali kepada iman yang dia tinggalkan 50 tahun yang lalu. Saudara, di akhir hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menulis wasiat bahwa saya kembali kepada iman Kristen yang saya imani 50 tahun yang lalu. Saudara, apa yang terjadi? Istrinya, mereka tinggal di Jakarta. Istrinya mendapat wasiat itu, saudara. Dia nggak datang menguburkan suaminya karena menganggap sudah tidak muhrim lagi, sudah tidak seiman lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendengar cerita tentang itu, saya mengambil keputusan. Saya mau melayani dia, menguburkan dia, walaupun selama dia masih hidup tidak pernah berjumpa dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang orang ini tidak mengawalinya dengan baik. Tapi saya melihat dia mengakhirinya sama seperti dengan seorang penyamun yang di samping Yesus. Di detik-detik terakhir, justru dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, memang saudara kalau bicara waktu kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Oleh karena itu saudara persiapkan waktu kita. Kita tidak sama seperti dengan orang yang ada di samping Yesus. Yang di detik-detik terakhirnya dia kemudian percaya dan dia tempatnya ada di Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak tahu kapan saudara kita akan mati. Sama seperti tadi kesaksian orang yang dia sudah tahu dia sakit parah lalu menuliskan wasiat, dia kembali kepada iman yang dia imani 50 tahun yang lalu. Kita tidak tahu. Memang mereka saudara, kita itu kan kehendak Tuhan. Selamatkan mereka yang percaya pada Tuhan. Saudara, Tuhan lebih senang kalau kita tetap setia. Amin. Tetap setia dari awal sampai akhir, kita tetap setia. Itu yang Tuhan senang. Amin. Jangan sampai saudara berpikir, oh nanti aja sama seperti orang tadi. Kita nggak tahu, saudara. Jangan-jangan belum sempat kita kembali, Tuhan sudah panggil kita. Bapak Ibu Saudara, makanya Tuhan mau saudara dan saya tetap setia. Amin. Setia ikut Tuhan Yesus. Setia melayani Tuhan Yesus. Dan setia sampai mati menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Tetaplah setia. Karena orang-orang yang setia mendapat mahkota kehidupan dalam Wahyu 2 ayat 10. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada upah bagi kita yang setia, yaitu mahkota kehidupan. Oleh karena itu, tetaplah setia ikut Tuhan Yesus, setia melayani Tuhan Yesus, dan setia sampai mati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!